Assalamualaikum akhi dan ukhti, bagaimana kabarnya? Kalian baik-baik saja, beas buluk aman? Oke, balik lagi bersama saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang bertema psikopat. Film ini berjudul Charlie's Farm tahun 2014. Menurut saya film ini cukuplah untuk melatih darah psikopat kalian, dan tentunya full sensor tetap berlaku dalam video ini. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang turis yang sedang bersembunyi, namun sepertinya mereka tengah diteror oleh seseorang. Saat si lelaki itu menongolkan kepalanya, tiba-tiba seseorang membunuhnya dan melemparkan kepala si lelaki itu. Kemudian si wanita itu juga langsung dibunuh. Kemudian scene berpindah pada orang-orang yang tengah bersantai. Mereka adalah Mike, Jason, dan Natasha. Mereka merencanakan untuk berkemah ke suatu tempat. Namun Mike menyarankan Jason untuk pergi ke suatu tempat yang konon katanya di tempat tersebut pernah terjadi pembunuhan. Bahwa di tempat tersebut pernah tinggal sebuah keluarga pada tahun 80-an yang dibunuh oleh penduduk desa. Jason yang kebetulan ingin pergi ke tempat berhantu, ia pun mulai penasaran dengan tempat tersebut. Dan tempat tersebut bernama Charlie's Farm. Sedikit info, tempat tersebut katanya jauh dari kerumunan. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Natasha mengajak temannya yang bernama Melanie. Ia juga merupakan pacar si Mike. Setelah menyiapkan semuanya, mereka pun akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan, mereka berempat memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung sakoteng. Mike yang tidak tahu tempat ladang Charlie's lalu bertanya kepada seorang pria tua yang bernama Blue. Blue lalu menjawab agar mereka tidak pergi ke ladang tersebut, karena selama bertahun-tahun ladang Charlie sudah banyak memakan korban. Natasha yang mendengar hal itu, ia pun lalu bertanya lagi kepada Blue. Blue pun berkata bahwa dia tidak perlu tahu tentang ladang Charlie, dan menyuruhnya untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba Jason mengajak mereka pergi keluar. Di luar bar, Melanie dan Natasha yang tidak tahu tentang cerita ladang Charlie's bertanya kepada Mike dan Jason hingga terjadilah perdebatan di antara mereka berempat. Perdebatan itu membuat salah seorang yang berada di bar tersebut keluar. Lantas ia pun menjelaskan kepada Natasha bahwa dia akan diajak pergi ke tempat yang begitu kelam. Mike yang tidak menyukai penjelasan dari pria ini pun membantah semua perkataan dari orang tersebut. Dengan sedikit emosi, akhirnya pria ini memberitahu arah jalan menuju ladang Charlie. Head towards St. George. Karena situasi yang tidak begitu baik, akhirnya mereka pergi meninggalkan bar itu dan singgah di suatu tempat. Natasha yang masih penasaran tentang ladang Charlie's kembali bertanya kepada Mike dan Jason. Mike akhirnya menceritakan tentang apa yang dia dengar ketika masih kecil, dan cerita ini masih ia ragukan kebenarannya. Dalam ceritanya Mike, ia berkata bahwa dalam tahun 80-an ada sebuah keluarga yang tinggal di sana. Mereka bernama John dan istrinya bernama Meredith Wilson. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Charlie. Perilaku keluarga ini terlihat ganjil dan aneh. Mereka sudah banyak membunuh para backpacker dan pekerja di tempatnya. Mereka juga memakan bagian dari tubuh para korbannya. Hingga suatu malam datanglah para penduduk desa yang sudah mencium apa yang selama ini mereka lakukan. Hingga akhirnya John mati ditembak oleh salah seorang penduduk desa. Meredith yang melihat John tewas, ia langsung bergegas kabur dan membuat Charlie pergi. Para penduduk desa lalu mencari Meredith ke dalam rumahnya. Namun yang mereka temui hanya mayat-mayat dengan perut yang sudah habis dipotong-potong. Sedangkan Meredith yang saat itu bersama Charlie berkata kepada Charlie agar ia sembunyi dan jangan pernah keluar apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, para penduduk desa datang dan langsung menyiksa Meredith. Pada waktu yang sama, Charlie melihat kejadian tersebut tanpa bisa meneteskan air mata. Hingga akhirnya Meredith tewas dipukuli oleh para penduduk desa. Mike juga berkata bahwa pria tua yang bernama Blue yang ada di bar tadi, dia juga ada saat kejadian itu. Dan dialah yang membunuh John. Sedangkan Charlie menghilang dan tidak pernah ada lagi yang melihatnya hingga saat ini. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, Jason lalu menelpon temannya yang bernama Tony. Ia berprofesi sebagai petinju terkenal. Tujuan Jason menelpon Tony agar si Tony tahu kemana tujuan mereka pergi. Karena sinyal yang buruk, Jason lalu menghentikan mobilnya. Dalam obrolan mereka, Tony berpesan agar mereka tidak pergi ke ladang Charlie, karena tempat itu memiliki reputasi yang sangat buruk. Dan belum lama ini ada 4 turis backpacker yang hilang di sana. Bahkan polisi pun sudah tidak mau lagi mengganggu tempat tersebut. Namun bedogongnya Jason tidak mempedulikan saran dari Tony, dan dia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang Charlie.
Sesampainya di lokasi, ternyata jalan masuk ke tempat tersebut ditutup dan memaksa mereka untuk nikreh. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sana. Saat malam tiba, Melanie terbangun dari tidurnya dan ia melihat ada seorang pria berbadan besar. Si pria itu rupanya sedang memperhatikan ke arah mereka. Namun Melanie yang sedang terkena tunduh luar biasa, ia pun tidak mempedulikan pria itu dan langsung melanjutkan tidurnya. Di pagi harinya, mereka kedatangan dua orang mahasiswa asal Sydney. Si pria itu bernama Gordon dan si wanita bernama Alyssa. Tujuan mereka datang ke tempat ini hanya ingin memeriksa di ladang tersebut, karena 4 orang temannya sudah pergi ke ladang Charles, dan semenjak itu mereka sudah tidak bisa lagi dihubungi. Lalu Mike dan Jason mengajaknya untuk bergabung dan saling mengenalkan diri masing-masing. Saat sedang duduk santai, Melanie lalu mengatakan kepada Mike dan Jason, dirinya semalam melihat pria berbadan besar yang berdiri di depan pintu. Si pria itu memandangi ke arah mereka yang sedang tertidur. Tetapi Mike menganggap kalau Melanie mungkin sedang bermimpi. Di siang harinya, Mike memberikan ide kepada mereka untuk berpisah menjadi 4 grup. Dan mereka pun menyetujui idenya Mike. Lalu Jason membuat kesepakatan. Sebelum gelap, mereka semua harus sudah berkumpul lagi di tempat ini. Mereka pun akhirnya berpisah, di mana Mike pergi dengan Melanie, Jason pergi dengan Natasha, dan Gordon dengan Alyssa. Dan dari sinilah ancaman itu dimulai. Gordon bersama Alyssa yang berkeliling ladang lalu melihat sebuah gudang. Di luar gudang, Gordon menemukan kapak biru sablang. Ia pun meletakkan kembali di depan pintu gerbang. Lalu Gordon dan Alyssa pun masuk ke dalam gudang. Tujuannya hanya sekedar untuk melihat-lihat isi gudang. Saat Gordon hendak keluar dari gudang, tiba-tiba sebuah kampak yang tadi dia letakkan menancap di bagian dadanya. Ternyata yang membunuh Gordon adalah Charles. Alyssa yang melihat Gordon tewas dengan cepat menutup pintu gerbang dan pergi bersembunyi. Lalu Charles mendobrak pintu gudang itu dan langsung mencari Alyssa yang bersembunyi. Awalnya Charles sedikit kebingungan mencari Alyssa, karena mungkin Alyssa yang begitu merasa ketakutan sudah kabur. Tapi akhirnya suara tangisannya terdengar oleh Charlie. Charlie lalu membenturkan kepala Alyssa hingga dia pingsan, dan ia meletakkan kepalanya tepat di bawah ban traktor. Charlie lalu mendorong traktor itu hingga bannya melindas kepala Alyssa. Melihat Alyssa yang masih hidup, Charlie lalu naik ke atas traktor tersebut dan menindihnya hingga kepala Alyssa hancur. Sini lalu berganti ke Tony, si petinju terkenal, di mana Tony yang merasa khawatir kepada Jason dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke ladang Charles dan berniat membawa mereka kembali. Sedangkan Mike dan Melanie sedang bagus ngadu gaplok. Ketika sedang nyogong-nyogongnya, mereka dikagetkan oleh kedatangan Charles. Mike yang tidak mengetahui bahwa pria itu adalah Charlie, langsung segera menghampirinya dengan keadaan telanjang. Hingga akhirnya Charlie memotong titik Mike dan langsung memasukkan si Jacknya itu ke dalam mulutnya Mike. Melihat Mike tewas, Melanie langsung pergi melarikan diri. Tapi sayangnya Charlie dapat menyusulnya. Charlie pun langsung membanting Melanie ke tanah. Dan seketika itu Charlie membunuh Melanie dengan menarik mulut di bagian bawahnya hingga terlepas. Scene lalu berganti di mana Jason meninggalkan Natasha di luar gudang. Natasha yang panik terus-menerus memantau Jason. Namun ternyata tidak ada jawaban dari Jason. Hingga akhirnya Natasha memutuskan untuk masuk ke dalam gudang. Di waktu yang sama, Tony pun tiba di ladang Charlie tepat di rumah yang mereka singgahi tadi. Namun Tony tak menemukannya dan ia kembali mencari temannya. Sementara itu, Jason dan Natasha yang sedang berada di gudang menyadari kehadiran Charlie di sana. Mereka pun mengendap-endap untuk keluar dari gudang tersebut. Di saat bersamaan, Tony juga masuk ke gudang tersebut. Dan naasnya Tony malah bertemu dengan Charles. Dan disinilah terjadi pertarungan. Singkat cerita, Tony yang mempunyai kemampuan tinju tetap saja tidak bisa mengalahkan si Charlie. Kemudian Jason mencoba untuk membantu Tony. Namun sayangnya penyerangan Jason hanya membuatnya getek. Akhirnya Charlie membunuh Tony dan Jason. Natasha yang melihat Jason tewas langsung pergi melarikan diri. Saat Natasha memasuki mobil, tiba-tiba di sana sudah ada Charlie yang siap menyerang. Dan akhirnya Natasha pun tertangkap. Natasha pun dibawa oleh Charlie ke dalam markasnya. Lalu Natasha dikurung dalam kurungan kayu. Kemudian ia berusaha membobol kurungan tersebut. Setelah ia berhasil keluar, lantas ia pun mencari jalan keluar dari ruangan itu. Lalu ia menemukan banyak sekali mayat-mayat yang sudah membusuk. Tidak lama, Natasha pun berhasil menemukan jalan untuk keluar. Namun secara bersamaan, Charlie datang ke markasnya. Lantas Natasha pun langsung bersembunyi. Dan disinilah kita akan diperlihatkan tubuh Charlie yang begitu banyak luka. Ini menunjukkan bahwasannya Charlie adalah orang yang kuat setara Gatot Kaca si otot kawat tulang besi titit baja. Anjir. Ketika Charlie pergi ke ruangan lain, Natasha langsung melarikan diri dari tempat tersebut.
Tiba-tiba Blue datang menolongnya. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Namun saat akan menuju mobil, Charlie datang dan membunuh Blue. Natasha yang tidak ada pilihan lain, lantas ia pun mengambil senjata Blue dan menembak Charlie. Setelah itu ia pun berusaha masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya kunci mobil tersebut ada di dalam. Akan tetapi ternyata Charlie belum tewas. Kemudian Charlie langsung membunuh Natasha dengan menusukkan senapan ke tubuhnya. Lalu Charlie pun pergi membawa mayat Natasha. Dan film ini pun tamat. Ending yang cukup menyingkatkan.